Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan mengintip pengkhianat Indonesia di zaman Belanda yang tega membunuh bangsanya sendiri. Peristiwa sejarah yang terjadi di setiap negara tentu memiliki kisahnya tersendiri. Masa lalu Indonesia yang pernah hidup di dalam belenggu penjajahan Belanda memiliki sebuah cerita perih yang akan terus dikenang hingga akhir zaman. Ya, kisah pengkhianatan anak bangsa yang rela menggadaikan kemerdekaan dan kehormatannya demi menikmati hidup makmur ala kolonial di bumi Nusantara. Pribumi yang anti terhadap semangat perjuangan tentara Republik tergabung dalam beberapa organisasi bentukan Belanda, salah satunya adalah Nika. Selain menginginkan kehidupan mapan secara mudah, serangkaian alasan politis juga menjadi penyebab mata hati mereka tertutup rapat. Alih-alih membantu saudara sebangsa di medan juang, mereka bahkan rela menjadi pengkhianat bangsa yang menorehkan kisah buram di tanah air. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Clipping Berita. Harta dan kenyamanan hidup lebih berharga daripada kemerdekaan. Belanda yang telah menanamkan pengaruh kolonialnya pada Indonesia membuat sebagian rakyatnya takluk yang kemudian menjadi tunduk dan patuh. Bagi mereka, nasionalisme dan angin kemerdekaan hanyalah buaian mimpi belaka yang mustahil terjadi. Alhasil, banyak kalangan terpelajar Indonesia lebih memilih menjadi pegawai kolonial Belanda. Kemapanan, finansial, dan jaminan hidup lebih mulia dibanding bersimbah darah di medan pertempuran. Aristokrat dan bangsawan yang gila hormat dan harta di era revolusi. Tak hanya di kalangan terpelajar, para aristokrat dan bangsawan, raja-raja juga ikut termakan rayuan duniawi yang ditawarkan para penjajah. Pada zaman itu, bukanlah hal yang aneh jika para raja, bangsawan maupun pejabatnya dekat dengan pemerintah kolonial. Motivasi mereka pun beragam, ada yang dekat karena ingin diangkat menjadi raja atau pemangku wilayah kepresidenan, atau minimal menjadi pegawai sipilnya saja. Meski Indonesia telah merdeka sekalipun, para penjilat ini tetap menyatakan kesetiaannya pada Belanda dan bergabung dengan Netherlands Indian Civil Administration, Nika. Tugas dan peran Nika di Indonesia. Peranan Nika sangatlah vital bagi kelangsungan eksistensi penjajah kolonial. Tugas utamanya adalah mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum sesuai dengan undang-undang ala kolonial Hindia Belanda. Dibentuk pada 1944 di Australia, Nika menjadi penghubung pemerintah kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya. Bisa dibilang, organisasi ini merupakan lembaga yang menampung wilayah Hindia Belanda setelah berhasil direbut oleh sekutu dari tangan Jepang. Berganti-ganti nama karena ditentang pemerintah Indonesia. Utusan resmi Nika mendarat di Batavia, sekarang Jakarta, pada September 1945. Kedatangan staf mereka di Nusantara ditolak oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap masih berbau kolonialisme. Terlebih, nama Hindia Belanda yang masih digunakan. Tak kurang akal, mereka pun merubah nama menjadi Amachab, Allied Military Administration Civil Affair Branch pada Januari 1946. Tak lama setelah hengkangnya Inggris dari Indonesia, namanya berganti menjadi Tijdelijke Bestuursdienst Temporary Administrative Service. Anggota Nika dan KNIL dipersenjatai untuk memerangi Indonesia. Setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, ada saja teknik dan siasat Belanda agar masih memiliki kesempatan berkuasa kembali. Dengan membonceng Inggris, mereka pun kembali mempersenjatai para anggota Nika dan KNIL di Indonesia. Alhasil, pertempuran besar seperti peristiwa Surabaya, Palagan Ambarawa, dan Medan Area kembali terjadi di tanah air.
Mirisnya, banyak dari anggota Nika adalah orang-orang pribumi yang sampai hati membunuh saudaranya sendiri. Tentara lokal inilah yang tergabung dalam kompi 5 anjing Nika yang terkenal sadis dan haus darah. Meski telah berlalu, kisah pengkhianatan Nika yang ikut andil dalam serangkaian peristiwa berdarah di Indonesia tentu sangat disayangkan. Negeri yang harusnya ditata kembali setelah mencapai kemerdekaannya harus kembali bermandi darah untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, suatu negara tidak akan jatuh dan runtuh kecuali ada pengkhianat di dalamnya. Demikianlah Bray mengintip pengkhianatan Indonesia di zaman Belanda yang tega membunuh bangsanya sendiri dari bombastis.com. Bagaimana pendapat kalian?